dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya terkait dengan aktivitas yang sudah saudara laksanakan selama magang atau praktek kerja lapangan. Sebelum dimulai, saya persilahkan Maulina dan Kamila berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti silakan disampaikan apa yang sudah ditulis sama Maulina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati pembimbing saya, Bapak Ahmad Ajib. Yang saya hormati penguji saya pada pagi hari ini, Bapak Arasi. Terima kasih karena telah berkenan untuk menguji saya pada hari ini. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan laporan PKL saya kali ini dengan judul Budaya Kerja Islami pada UMKM Susu Kedelai Mukri Sidoarjo. Baik, dari latar belakangnya memperoleh pemahaman dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pada mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya menurut FP UNESA 2018. Bentar, mau ini kok tidak terlihat apa-apa ya? Oh, sudah saya share screen, Pak. Nah, ini baru kelihatan. Sekarang terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke. Yang pertama, memperoleh pemahaman dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pada mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya menurut FP UNESA 2018. Pada era saat ini, yakni pada masa pandemi COVID-19, mahasiswa diharuskan untuk melaksanakan PKL, namun diberi keringanan oleh universitas, yakni dengan adanya PKL konversi yang tujuan utamanya untuk memudahkan mahasiswa melaksanakan PKL, namun tetap dekat dengan rumah atau berada di wilayahnya. Pada tahun 2018, jumlah UMKM sebanyak 60 juta dengan memiliki daya serap 117 juta pekerja dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sebesar 61,1. Pada tahun 2020 terdapat banyak pengaduan sejumlah 387 aduan terhadap kinerja di Indonesia, dan ini menjelaskan bahwa belum maksimalnya etos kerja Islam dari prinsip amanah, yakni memiliki tanggung jawab. Dengan banyaknya jumlah pengaduan, maka dapat diartikan banyak pula pekerja yang kurang menerapkan prinsip budaya kerja Islami. Dari etos kerja Islam sendiri, pengertiannya yakni sikap kepribadian yang sangat mendalam bahwa pekerja itu bukan saja memuliakan dirinya, namun juga manifesti dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Bagi seorang muslim sendiri, bekerja merupakan ibadah yang pada dasarnya wajib, sehingga bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa etos kerja Islam itu mempunyai hubungan positif terhadap kinerja karyawan menurut Nanda 2017. Dalam industri UMKM, kinerja karyawan juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan profit perusahaan. Namun jika berbicara soal syariah, tentu akan diikuti oleh etos kerja yang berakhlak karimah. Tujuan dari PKL ini sendiri yakni untuk mengetahui budaya kerja Islami yang ada pada UMKM Susu Kedelai Mukri. Yang kedua, untuk melihat kesesuaian antara teori yang sudah diajarkan dalam kelas dan praktek yang ada di lapangan. Manfaatnya bagi mahasiswa untuk membantu mahasiswa menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan melalui PKL, mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja yang nyata, terjalinnya relasi antara mahasiswa dan pemilik usaha mikro. Manfaat bagi perguruan tinggi, membina hubungan kerja sama yang menguntungkan antara pemilik usaha mikro dengan UNESA,
Yang kedua, memperoleh masukan berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan maupun penelitian. Manfaat bagi lembaga atau instansinya, membantu meningkatkan penjualan pada masa pandemi, memenuhi kebutuhan kerja lepas yang berwawasan akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, memperoleh jaminan kemitraan dengan UNESA. Untuk bab 2, pelaksanaan kegiatan PKL di gambaran umumnya, ini adalah logo dari UMKM Susu Kedelai Makti yang beralamat di Jalan Raya Seruni, nomor 143 RW 3 RW 1 Gedangan Sidoarjo dengan nomor telepon dan email tercantum. Profil dan sejarah dari UMKM Susu Kedelai Makti sendiri berdiri sejak 1983 hingga sekarang, yang awalnya merupakan salah satu produsen susu kedelai di Sidoarjo yang didirikan oleh Ibu Sumiati, yang awalnya hanya coba-coba dibagikan kepada tetangga maupun saudara, namun mendapatkan respon baik, yang sampai akhirnya tercetuslah untuk menciptakan usaha tersebut dengan awalnya mengembangkan susu berbagai rasa dari susu kedelai rasa coklat, stroberi, melon, dan original yang dikemas menggunakan plastik yang harganya Rp3.000. Namun dengan berkembangnya usaha tersebut, banyak oknum-oknum yang ingin menjadi reseller dari susu kedelai ini. Dan untuk mengikuti zaman, UMKM ini mengubah kemasannya dari yang awalnya plastik menjadi botol dengan harga Rp5.000 dan bertambahnya mili. Itu. Untuk visi dan misi dari UMKM Susu Kedelai Makti sendiri, visinya menjadikan susu kedelai Makti sebagai minuman sehat yang mengandung banyak gizi. Misinya melanjutkan usaha dari generasi ke generasi, memberikan yang terbaik dalam hal produk dan pelayanan, mengolah produk yang bermanfaat bagi konsumen dengan 100% tanpa bahan pengawet. Untuk struktur organisasinya pada UMKM ini, yakni pemilik dari Ibu Sumiati sendiri, di bawahnya ada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan di bawahnya ada karyawan. Deskripsi kegiatan pelaksanaan PKL berada di Jalan Raya Seruni, nomor 143, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus sampai 16 September 2020, hari Senin hingga Jumat. Bentar, Pak. Hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 12. Nah, pada praktiknya sendiri, saya berada di pemasaran, khususnya pemasaran digital, yang membantu mengenai hal desain Instagram, foto produk, dan pamflet. Ini adalah jadwal-jadwalnya. Secara rinci, untuk minggu pertama pada 16 Agustus hingga 21 Agustus lebih ke pengenalan. Jadi di sini untuk minggu pertama pengenalan terkait lingkungan kerjanya, profil sejarah singkat, terus mengenai pembuatan dan pengemasan produk, visi misi dan tata kerja. Untuk minggu kedua pada 24 Agustus hingga 28 Agustus lebih ke fokus ke sosial media Instagram. Jadi pada minggu kedua ini saya mencari referensi konten sosial media dan konten edukasi untuk pemasaran, lalu menata laman Instagram dari bio dan sorotannya, lalu saya sekalian foto produk yang nantinya untuk dimasukkan ke feed Instagramnya. Untuk minggu ketiga lebih fokus terhadap promosi, jadi di sini promosinya perencanaan endorse telegram di salah satu selebgram di Sidoarjo seperti itu. Untuk minggu keempat, 7 September hingga 11 September lebih fokus kepada e-commerce, mengembangkan e-commerce. Jadi saya mendaftarkan Gojek lebih ke GoFood, terus membuatkan akun Shopee, dan memperbarui foto pada e-commerce Tokopedia. Untuk minggu kelima, ini minggu terakhir pada 14 September hingga 16 September, saya membuatkan sedikit video promosi dan hingga pamflet. Untuk hasil pelaksanaan dari PKL saya sendiri,
diperoleh banyak hal yang dapat dipetik oleh saya, contohnya ketepatan mengerjakan dari pengeditan sebuah video, fit pamflet, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung mengasah kemampuan untuk menciptakan sebuah ide yang cemerlang, di mana nantinya dapat menarik konsumen untuk membeli. Selanjutnya mendapatkan keterampilan saat bekerja serta ilmu baru tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Budaya kerja yang menarik pada UMKM ini banyaknya kegiatan yang tidak hanya fokus terhadap tujuan duniawi namun juga tujuan akhirat. Yang dimaksud memenuhi tujuan akhirat ini adalah adanya kegiatan berbagi di setiap hari Jumat yang dilakukan secara berkala oleh UMKM Susu Kedelai Maki. Hasil dan terakhir hasil dari pelaksanaan PKL ini saya mendapatkan sedikit banyak pelajaran dari sebuah komunikasi yang baik itu akan menghasilkan tim yang satu. Faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan PKL ini, faktor pendukungnya yang pertama, sikap dari pemilik terhadap mahasiswa sangat santun sehingga pelaksanaan PKL berjalan dengan baik. Pengarahan kegiatan dari awal hingga akhir sangat jelas dan akurat hingga memudahkan mahasiswa untuk mengatur schedule secara efektif dan efisien. Sikap ramah dan jujur pada pelaksanaan jual beli membuat mahasiswa memiliki kesadaran diri untuk berwirausaha secara alami. Yang keempat, keramahan karyawan membuat mahasiswa merasa nyaman untuk bertukar pikiran dari segi non-akademik maupun akademis sehingga mendapatkan wawasan dan ilmu baru. Faktor penghambatnya, yang pertama, dalam 1 bulan, jobdesk per minggunya itu terbilang sedikit sehingga mahasiswa pelaksanaan PKL harus sering bertanya lewat chat untuk tugas tambahannya. Tugas selalu berupa online, sehingga jarang sekali untuk terjun ke lapangan dikarenakan masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, dalam mengerjakan tugas online harusnya dilakukan pengawasan karena mahasiswa masih dalam tahap pembelajaran, akan tetapi tidak ada peninjauan ulang akan tugas yang telah dikerjakan. Kesenjangan teori dan praktik. Sebagai sebuah UMKM yang telah berkembang hampir mencapai 4 dekade, sudah sepatutnya menerapkan budaya kerja Islami yang akan berpengaruh pada kondisi perusahaan seperti yang saya ungkapkan pada bab 1. Sehingga tepat bahwa untuk membantu perusahaan diperlukannya budaya kerja Islami yang diterapkan mulai dari pemilik hingga tim yang bekerja di dalamnya. Menurut Muhammad Muhsin 2017, budaya kerja Islami haruslah bermotivasikan dinamisme dan memupuk sifat dinamik untuk memimpin. Nurul Inayah juga mengungkapkan bahwa budaya kerja sangat erat kaitannya dengan sikap atau perilaku dan paradigma berpikir manusia dalam menciptakan kinerja yang memadai. Dari dua pernyataan di atas juga mempertegas bahwa kinerja karyawan dalam membantu perusahaan untuk menghasilkan profit juga sangat dipengaruhi oleh cara bersikap dan perilaku karyawan sehari-hari. Tentunya sebagai umat muslim pada umumnya dan karyawan UMKM Susu Kedelai Maki pada khususnya patut meniru perilaku dalam dunia kerja oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Muhsin 2017, sifat-sifat yang patut diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tabligh. Berikut adalah tabel kesenjangan teori dan praktik budaya kerja Islami, UMKM Susu Kedelai Maki Sidoarjo, dan teori dari sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Menurut Nurul Inayah, sidik memiliki kejujuran yang selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Pada praktiknya, salah satu sikap yang menggambarkan sifat sidik pada kegiatan operasional UMKM Susu Kedelai Maki adalah ketika manajer produksi ingin membeli bahan baku produk dan meminta kepada karyawan untuk memesankan atau membelikan, berapapun uang kembalian akan tetap dikembalikan. Perilaku ini ditujukan untuk menerapkan prinsip kejujuran yang dalam praktiknya membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasan. Yang kedua, ada istiqomah. Menurut Nurul Inayah, konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Pada karyawan UMKM Susu Kedelai Maki selalu konsisten dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Dibuktikan dengan pemilihan bahan baku yang bagus untuk dikonsumsi secara alami sejak 1983 hingga sekarang. Produk susu kedelai ini memiliki moto minuman sehat tanpa bahan pengawet, yang dimana bahan-bahan untuk olahan tersebut memang benar-benar tanpa bahan pengawet. Dibuktikan dengan bertahannya susu pada suhu ruangan 6 jam dan suhu kulkas maksimal 3 hari. Yang ketiga ada fatona. Menurut definisi dari Nurul Inayah, fatona berarti
mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Jadi setiap pagi sebelum melaksanakan kegiatan operasional, seluruh manajer ataupun karyawan selalu dikumpulkan menjadi satu untuk melakukan morning briefing. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kembali apa yang sudah menjadi tanggung jawab para karyawan. Pada morning briefing ini, setiap karyawan melakukan pengecekan untuk tugas dari masing-masing bagian. Yang keempat ada amanah. Menurut Muhammad Muhsin menyampaikan bahwa amanah merupakan sifat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. UMKM Suku Makti sendiri mempunyai jam operasional yakni mulai pukul 8 hingga 12 pada hari Senin hingga Jumat. Namun itu bukan berarti para karyawan itu pulang ketika jam operasional ditutup dan melaksanakan setiap tugas dan kewajiban sampai benar-benar selesai. Tak jarang para karyawan itu pulang melebihi jam jadi kisaran pukul 1. Ini menunjukkan bahwasanya para karyawan benar-benar memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sehingga mereka harus memastikan pekerjaannya benar-benar selesai sebelum pulang ke rumah. Yang terakhir ada tablik. Menurut Nurul Inayah 2019 menyampaikan bahwa tablik adalah sifat mengajar sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk tablik ini dalam praktiknya setiap hari Jumat UMKM Susu Kedelai Makti itu mempunyai jadwal untuk melakukan kegiatan bagi-bagi 20 botol susu kedelai kepada masjid. Biasanya susu tersebut dibagikan ke masjid-masjid setelah berakhirnya sholat Jumat. Kegiatan ini sudah dicanangkan oleh pemilik sejak 2015 hingga sekarang. Kegiatan ini bermakna untuk memberikan contoh yang baik serta mengajak sesama muslim untuk saling berbagi di hari Jumat, di mana hari Jumat diyakini umat muslim sebagai hari yang penuh berkah. Jika dilihat dari literatur yang sudah ditemukan dan sifat-sifat Rasulullah sebelumnya, tidak ditemukan kesenjangan yang berarti antara teori yang sudah dipaparkan dengan praktik yang dilakukan secara langsung pada UMKM Susu Kedelai Makti. Kesimpulannya, yang pertama, adanya kegiatan berbagi setiap hari Jumat menunjukkan bahwasannya budaya kerja pada UMKM Susu Kedelai Makti tidak hanya berorientasi pada tujuan dunia saja, namun juga tetap ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan budaya kerja Islam di UMKM Susu Kedelai Makti telah dijalankan sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah sehingga kesenjangan teori dan praktik tidak terjadi. Saran bagi mahasiswa mencatat kegiatan yang dilakukan sehari-hari sehingga memudahkan dalam mengerjakan laporan PKL. Saran bagi perguruan tinggi sesegera mungkin menetapkan kebijakan resmi terkait PKL yang berdampak COVID-19 karena dirasa lama dari waktu pengumuman lockdown akibat COVID. Daftar rujukan yang ada di slide. Dokumentasi. Yang pertama ini ada dokumentasi untuk feeds Instagram yang telah saya kerjakan. Yang kedua ini e-commerce, Tokopedia. Dan yang ketiga ini adalah Gojek yang telah di ACC. Ini foto saya bersama pemilik usaha dan manajer produksi. Dan yang bawah adalah foto produk. Terima kasih. Baik. Mungkin baik. Terima kasih Maulina atas paparan yang sangat luar biasa ya. PKL rasa skripsi, karena ada beberapa teori-teori yang itu menurut saya dikembangkan lagi sudah bisa menjadi skripsi nanti ya. Tinggal diramu begitu supaya nanti saudara tidak membuat 2 kali gitu. Selanjutnya mohon Pak Farul memberikan arahan, catatan, dan masukan untuk perbaikan laporan yang telah disusun oleh Saudari Maulina. Monggo Pak Farul, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ajib atas kesempatan yang diberikan. Selamat pertama-tama Maulina Nurdin sudah berhasil menyelesaikan satu tahapan ya dari tugas kampus, yaitu melaksanakan praktik kerja lapangan di Susu Kedelai Makti.
Makti Sidoarjo. Oke. Ya, menarik sekali ya sebetulnya apa yang kamu sampaikan ya, yang Maulina sampaikan, dan ini kan merupakan buah dari bimbingan Pak Ajib juga ya. Jadi saya melihat di sini soft ininya dianalisis, ibaratnya soft skill-nya dianalisis di sini. Jadi tidak sekedar pekerjaan secara kasar gitu ya, hard skill-nya. Ini soft skill-nya dianalisis juga. Makanya tadi Pak Ajib bilang ini sudah seolah-olah sudah seperti skripsi juga. Oke, jadi tugas saya di sini adalah memastikan kan begitu ya, apakah Maulina Nurdin betul-betul melaksanakan praktik kerja lapangan di sana kan gitu ya. Nah, kalau dari laporannya saya rasa sudah cukup bagus ya, cukup bagus walaupun saya terpaksa harus mengatakan ini agak enggak umum begitu ya. Kenapa saya bilang agak enggak umum? Karena ya yang seperti saya katakan tadi, biasanya yang dibahas itu hard skill-nya begitu ya. Nah, ini rupanya oleh Pak Ajib diarahkan untuk membahas soft skill-nya di kedelai Makti ini. Nah, jadi oke, sebelum ke yang berat-berat, yang enteng-enteng dulu deh. Ini kalau susunya nggak habis dikemanakan ya? Kalau dalam sehari. Baik. Iya Pak, jadi bisa saya jawab ya langsung ya Pak? Ya, langsung. Oke, jadi susunya itu dalam 1 minggu itu biasanya memproduksi 2 kali Pak, 2 kali. Nah kalau misalnya susunya nggak habis tuh biasanya diarahkan, dibagi-bagikan seperti itu Pak. Juga kan di situ juga banyak tetangga, jadi tidak memasuki masa expired seperti itu Pak. Oh, begitu ya. Wah, kenyang itu tetangganya ya. Kalau nggak habis ya. Oke, ini karyawannya ada berapa orang? Karyawannya hanya 2 Pak. Hanya 2? Iya. Oh, kok bisa begitu ya? Iya, karyawannya hanya 2 Pak, karena di situ sudah ada manajer produksi. Jadi hitungannya 3 orang Pak yang selalu bekerja di situ, dan pemilik juga selalu ikut campur tangan kayak untuk bagian membuat atau komposisi seperti itu. Jadi 2 orang itu bagiannya apa saja? 2 orang itu bagian mengantarkan dan membuat seperti itu Pak. Yang satu mengantarkan, yang satu membuat Iya, gitu. iya, tapi lebih sering kayak di-mix gitu Pak. Yang luang yang mana itu yang mengantarkan, ini yang luang yang mana itu yang membuat seperti itu. Oke, terus tadi kan dibahas juga ada reseller, itu maksudnya bagaimana ini? Jadi reseller tuh ada orang yang mengambil susu itu Pak untuk dijual kembali dengan nama tetap UMKM Susu Kedelai Makti. Dengan Dengan nama sama Pak, UMKM Susu Kedelai Makti. Kayak gitu. Oh, ya, 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 ya. Berarti memang reseller ya. Iya. Apakah Makti ini juga jual yang nggak pakai merek, misalkan jual susu nanti boleh reseller pakai merek lain gitu, bisa nggak? Enggak Pak. Jadi semuanya sudah langsung tercantum dari botol itu udah langsung ada logonya. Seperti itu. Ini mulai berlogo sejak kapan? Mohon maaf bisa diulangi Pak? Mulai mulai berlogo, mulai punya
brand Makti ini sejak kapan? Sejak pandemi, Kak. Awal 2020. Berarti sebelumnya nggak ada namanya? Sebelumnya hanya menggunakan plastik itu saja. Kalau dulu namanya apa berarti? Tetap, Pak, susu kedelai Makti. Namun Nggak ada dari logonya. ya packagingnya hanya berupa plastik saja. Seperti itu. Oke, oke. Ini jangkauan pemasarannya sampai mana? Jangkauan pemasarannya masih daerah Sidoarjo, Pak. Masih daerah Sidoarjo ya. Iya, Ada untuk mungkin bocoran nggak kira-kira omsetnya sampai berapa ini? oh, untuk omset saya tidak ke sana, Pak, arahnya. Nggak ada, belum ada info ya. Iya. Kira-kira produksinya sampai berapa botol satu hari? Satu hari produksi botol sampai 50-an, Pak. Jadi tergantung dari reseller mana yang mau ambil itu pasti bakal dibuatkan seperti itu, Pak. Soalnya kan karena susu ini nggak bertahan lama. Jadi siapa yang pesan dibuatkan seperti itu, Pak. Oh, oke. Berarti dia nggak ready stock ya? Iya. Oh, beberapa ready, Pak. Karena untuk di home industry juga itu menerima seperti GoFood dan Hmm, pemesanan online-online seperti itu, Pak. oke, oke. Terima kasih. Nah, sekarang agak yang ini ya, pertanyaan yang nggak teknis, tetapi eh, ini. Jadi pengalaman apa ini yang Maulina dapatkan yang tidak ada di bangku kuliah, yang baru kamu dapatkan ketika melaksanakan praktek kerja lapangan ini? Baik, saya jawab ya, Pak. Yang Ya. saya tidak dapat di bangku kuliah itu terkait pengeditan itu, Pak. Kan kalau di bangku kuliah saya tidak dapat materi untuk mengedit video, membuat semacam lewat Corel dan seperti itu, Pak. Jadi saya Kalau dapat dari digitalnya. oke, itu kan hard skill ya. Kalau yang soft skill, eh, sebagian mungkin sudah kamu jelaskan di Sidik Amanah Tablik Fatonah itu. Yang lain ada nggak kira-kira pengalamanmu apa misalkan kekeluargaannya kuat atau misalkan maktinya ini maktinya masih hidup kan? Masih, Bapak. Oh iya masih kan ya, berarti nggak cuma nama aja kan. Nah, jadi Iya. apakah maktinya ini bagaimana dia memperlakukan anak buahnya atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa mau sampaikan? Ya, ada. Dari Mak Ti sendiri nih orangnya sangat santun, Pak. Jadi Sangat juga apa? kalau sangat santun Oh terhadap ya, karyawannya juga loyal, Pak, orangnya. Kalau misalnya karyawannya ini jam makan siang itu kalau misalnya eh, belum gimana ya, tidak mempunyai uang lebih untuk membeli makan seperti itu mesti disediakan dari Mak Tini sendiri ya. Jadi menyediakan makanan. Terus juga kalau waktunya jam sholat itu pasti sudah dibubarkan, Pak, untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Gitu. oke. Kalau yang ini pengalaman yang bisa kamu pakai, misalkan nanti suatu saat nanti bekerja di mana begitu, yang bisa kamu terapkan dari pengalamanmu magang di sini apa? Kejujuran, Pak. Yang bisa saya Bagaimana? terapkan untuk diri saya itu dari kejujurannya dari Mak Ti sendiri. Karena saya pernah bertanya, kenapa nggak pakai pengawet aja kayak gitu, Pak. Karena kan agar susunya itu bisa bertahan lama dan tidak menyebabkan kerugian yang besar seperti itu. Jawabannya enggak, saya nggak nenek nggak mau kayak gitu seperti itu. Pakai yang alami aja. Nanti katanya rezeki pasti ada yang ngatur kayak gitu. Oke, nah itu kan dari statement terakhirnya itu kan berarti kan ada ini ya, kalau mungkin bisa digarisbawahi beliaunya ini eh, tawakal begitu ya, qanaah, rezeki
sudah ada yang atur begitu ya. Nah, ini kalau dari pengalamanmu di situ, apa nggak ada target-target tertentu begitu ya? Biasanya memang kalau UKM ini nggak sampai segitu sih. Misalkan target tahun 2021, Makti akan melebarkan sayap sampai ke Surabaya misalkan. Ada nggak? Dengar nggak kira-kira target-target seperti itu di situ? Saya mendengar targetnya bahwa Pak, tahun ini harus memasuki media digital karena agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya seperti itu. Oke, dan mau menjadi bagian dari itu ya, termasuk sudah bisa sedikit membantu tentang hal itu ya. Iya, karena itu saya berada di pemasaran digitalnya, Pak. Oke, ya kalau dari penulisan, saya rasa tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu direvisi menurut saya ya. Dan kalau memang tidak ada yang perlu direvisi, menurut saya tidak harus seorang dosen itu memaksakan ini harus ada yang direvisi begitu ya. Nah, jadi saya harus jujur ini sudah bagus menurut saya ya, sudah bagus dan penyampaiannya juga sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana pengalaman ini bisa berguna nanti untuk mau ketika sudah lulus nanti ya. Iya, Saya Pak. rasa begitu Pak Ajib, saya kembalikan ke pembimbing. Halo Pak Ajib. Oke, Pak Fahrul. Terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa. Maulina, kan ini PKL dan seminarnya kan sudah sesuai ya dengan SDM ya, kalau misalnya kamu juga ya. Saya dengan Pak Koirul. Enggak, seminar mata kuliah seminarnya itu loh, SDM juga. Oh iya. Tentang SDM ya. Tentang promosi iya, Pak. Promosi apa SDM? Promosi, strategi promosi, seminar. Oh, promosi, bukan ini ya, saya kerja. Oke ya. Tadi sudah diberikan tolong backgroundnya direkan background di belakangnya ya. Ada suara anak kecil itu. Oke. Itu nanti saudara dicatat gitu yang sudah disampaikan sama Pak Fahrul, kemudian saran-sarannya tadi juga dimasukkan. Kalau saya masih menemukan memang masih kurang di bagian tujuan gitu ya. Jadi saya berharap tujuan saudara itu tidak hanya sekedar mengetahui gitu ya. Mengetahui. Karena learning outcome atau capaian pembelajaran dari magang atau PKL ini adalah saudara diharapkan tidak hanya sekedar mengetahui, tapi menganalisis. Begitu. Kalau mengetahui kan kamu, oh begini toh budaya kerja di UMKM ini gitu. Tapi kalau menganalisis kan saudara itu loh, kenapa kok begini? Ada apa dengan ini kan begitu. Jadi ada analisa-analisa yang lebih lanjut yang disampaikan Pak Fahrul tadi. Nah, karena ini analisis, maka nanti efeknya adalah di kesenjangan teori dan praktek. Jadi saudara tidak hanya menuliskan teorinya seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa, tapi di situ ada pembahasan analisis yang lebih lanjut gitu. Ini kenapa kok seperti ini? Gitu. Kenapa kok tidak sesuai dengan teorinya misalnya? Ataupun meskipun sudah sesuai dengan teori, loh ini teorinya seperti ini, kemudian faktanya seperti ini sama, nah itu juga tidak sekedar antara teori dan prakteknya sama, tidak cukup ya. Anda harus tetap mengeksplor gitu. Supaya nanti tujuan dari PKL ini tidak hanya mengetahui ya, tapi juga mampu menganalisis. Sehingga nanti tolong
di bagian tujuan saudara ditambahkan satu kata kunci menganalisis. Ya, mampu menganalisis karena tujuannya itu. Harapannya apa, saudara? Pada saat nanti lulus kuliah itu kan sudah pernah magang di perusahaan. Oh ternyata ya memang ya apa yang kalian rasakan di bangku kuliah dengan di dunia nyata banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Saya kemarin menguji teman-teman itu dia di bagian marketing ya. Di bagian marketing itu dia di target. Ya, saya tanya, bagaimana dengan target yang diberikan kepada kamu? Oh iya Pak, ternyata memang benar selama ini yang diajarkan di kampus bahwa di dunia nyata itu tidak seindah, tidak semulus apa yang kamu rasakan pada saat kuliah ini. Gitu. Kamu pasti akan terbiasa dengan target, akan terbiasa dengan kondisi di lapangan. Kamu juga sudah membuatkan apa tadi GoFood, ya, kemudian Instagram dan seterusnya. Nah, itulah kondisi yang dalam dunia nyata seperti itu. Ya. Tidak cukup dengan kamu membuat usaha, terus kemudian duduk manis, nanti pembeli akan datang dengan sendirinya. Ya. Bahkan para pengusaha-pengusaha itu ya justru ritualnya lebih kuat. Ya, saya beberapa kali ya di cucian mobil gitu ya pagi-pagi. Ownernya itu jam 8 sudah wudhu, sholat duha dan seterusnya. Karena tidak cukup karena kalau hanya usaha dari sisi apa ya lahir juga itu nggak cukup bagi mereka. Ya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang kami ajarkan di bangku perkuliahan selama ini memang tidak cukup saudara lakukan itu dengan duduk manis, buka usaha, nanti pembeli ayo datang dengan sendirinya. Kamu harus menjemput rezeki itu. Ya. Makanya pada saat mata kuliah kewirausahaan itu kan target saya sangat tinggi. Gitu. Sekarang kamu bisa merasakan bagaimana UMKM itu dia bertahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya. Balik modal aja untung ya, tidak buntung kan gitu ya. Balik modalnya untung mereka. Tidak gulung tikar saja untung begitu. Nah itulah yang harapan kami ya budaya-budaya seperti ini teman-teman ini bisa betul-betul lebih ini apa namanya lebih merasakan gitu loh, merasakan bagaimana atmosfer di luar kampus itu ya. Itu maunya ya pesan saya nanti segera diberikan ini catatannya biar agar nilainya bisa kami keluarkan. Oke, terima kasih Maulina atas paparannya, Pak Fahrul atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Fahrul tadi bermanfaat ya untuk Maulina tentunya dan untuk Mbak Kamila ya. Kalau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan, saya mewakili tim penguji, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan Pak Fahrul ya untuk ujian berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ajib. Alhamdulillah, langsung saja ya pada hari ini akan dilaksanakan ujian laporan praktik kerja lapangan atas nama Saudari Kamilatur Rosida. Sebelum ujian dan masukan dari penguji dilaksanakan, saya persilakan Kamilatur untuk mempresentasikan materinya ya, tidak lebih dari 15 menit. Silakan.
Halo Kamilatur, mic-mu belum dinyalakan. Baik, saya ulangi ya Pak ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Arasi, selaku dosen pembimbing saya, yang kemudian yang terhormat Bapak Ajib Ridwan, selaku dosen penguji saya, terima kasih telah berkenan untuk menguji dan membimbing saya. Izinkanlah saya, Kamilatur Rosida, untuk memaparkan hasil PKL yang telah saya laksanakan di Lasnas Yatim Mandiri, Cabang Gresik, dengan judul Kegiatan Fundraising Online dalam Mencari Donatur pada Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik. Dilatar belakangi oleh perkembangan dunia bisnis dan sosial yang sangat pesat, yang mana berimplikasi pada ketatnya persaingan, sehingga harus diimbangi dengan SDM yang berkualitas dan kompeten. Pendidikan memiliki peranan penting, yang mana tidak hanya mempelajari teori saja, namun juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja, yakni melalui kegiatan PKL. Kegiatan ini wajib bagi mahasiswa ekonomi Islam agar mahasiswa dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya, seperti pada organisasi pengelolaan zakat atau OPZ. OPZ di Indonesia disahkan sejak tahun 99 dengan adanya Undang-Undang 2038 tentang pengelolaan zakat. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 2011 yang mana menjelaskan bahwa OPZ dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu BAS dan juga LAS. Dan salah satu LAS yang ada di Indonesia adalah Yatim Mandiri. Yatim Mandiri resmi dikukuhkan menjadi Lasnas sebagaimana SK Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 185 2016. Yatim Mandiri berkantor pusat di Surabaya dan hingga saat ini memiliki 46 kantor cabang yang tersebar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Gresik. Oleh karena itu, penulis melaksanakan PKL di Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik. Dalam rangka membantu memandirikan yatim dan duafa, Yatim Mandiri memiliki beberapa program, dan agar program tersebut terjalankan dengan baik, maka perlu adanya pemasukan dana, yang mana diperoleh dari penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, yang telah diberikan donatur atau muzaki dari proses pemasaran program pada kegiatan fundraising. Adapun tujuan PKL adalah melatih mahasiswa untuk disiplin, bertanggung jawab, jujur, mampu bekerja sama dengan tim dalam dunia kerja, serta memiliki kualitas kerja yang baik. Yang kedua, menambah pengetahuan terkait ilmu-ilmu yang telah didapat di dunia perkuliahan untuk bisa diterapkan secara langsung di lapangan. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman kerja serta menjadikan mahasiswa berkualitas dan berkompeten dalam dunia kerja. Yang keempat, memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan fundraising online pada Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi UNESA dengan instansi Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik. Adapun manfaatnya bagi mahasiswa, yang pertama, memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja secara langsung, serta memahami kondisi kerja yang sebenarnya pada dunia kerja. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dalam memberikan perbandingan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, terutama dalam hal fundraising online di Lasnas Yatim Mandiri Gresik. Nah, adapun manfaat bagi perguruan tinggi, yang pertama mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa agar menjadi lulusan yang kompeten. Yang kedua, menjadikan hubungan baik dengan lembaga Lasnas Yatim Mandiri, khususnya cabang Gresik. Dan yang terakhir, membantu dalam hal penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan profesional di dunia kerja. Adapun manfaat bagi instansi, yang pertama, menjadikan instansi sebagai tempat pembentukan jiwa kerja yang profesional dan tempat pengembangan soft skill
yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, mendapat bantuan tenaga kerja yang baru. Gambaran perusahaan tempat PKL, tempatnya di Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik dengan alamat Pertokoan Multi Sarana Plaza B11 Jalan Gubernur Suryo, Lumpur, Gresik. Pada tanggal 31 Maret 1994, dibentuklah Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuhan atau YP3IS, yang kemudian berganti nama menjadi Yatim Mandiri Gresik, kemudian berganti nama menjadi Yatim Mandiri pada 22 Juli 2018 dan resmi terdaftar di Depkumham. Adapun visinya adalah menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan duafa. Kemudian misinya membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan duafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan duafa. Dan yang terakhir, meningkatkan capacity building organisasi. Nah, berikut ini struktur organisasi yang ada di Lasnas Yatim Mandiri Gresik. Kepala cabang oleh Bapak Andi Krisdiarmanto, kemudian di bawahnya ada staf program Bapak Jamil, kemudian ada admin data Pak Syaf, kemudian admin keuangan oleh Pak Afrizal, dan terdapat 13 disko. Adapun program-programnya di bidang pendidikan ada Bestari, Beasiswa Yatim Mandiri, Super Leader Camp, ASA, Duta Guru, ICMBS ini sekolah untuk anak-anak yatim dan duafa di tingkat SMP dan SMA. Kemudian ada Plus, pembinaan lulus ujian sekolah, ada RK, kemudian Sanggar Jenius ini sejenis program bimbel untuk anak yatim dan duafa yang lebih dengan mengutamakan dua hal, yaitu matematika dan juga akhlak. Kemudian Stainim, ada Unpar, dan yang terakhir pesantren kemandirian. Untuk di bidang kesehatan ada SSG atau Super Gizi Kurban, kemudian ada mobil sehat keliling, kemudian klinik RSM, rumah sehat mandiri, dan gizi. Pada bidang pemberdayaan ekonomi terdapat program Bisa Bunda ya Mandiri Sejahtera, dan pada bidang kemanusiaan ada BBA, bantuan bencana alam, yang kedua ada BLM, bantuan langsung mustahik. Untuk deskripsi kegiatan PKL ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 14 September hingga 14 Oktober 2020 setiap hari Senin hingga Sabtu. Namun PKL kali ini dilaksanakan secara online. Akan tetapi beberapa kali penulis diharuskan untuk datang ke kantor ketika ada acara atau kegiatan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penulis ditempatkan untuk membantu di bagian marketing online sebagai Zisko Online. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan penulis pada PKL di Lasnas Yatim Mandiri Gresik. Yang pertama, pengenalan lingkungan kerja, meliputi pengenalan pada karyawan atau pegawai, kebiasaan dan tugas-tugas, yang mana di Lasnas Yatim Mandiri Gresik diwajibkan sebelum melaksanakan tugasnya dibuka dengan pembacaan Al-Maksurat dan juga surat Al-Waqiah, kemudian sholat duha berjamaah, yang mana dilakukan ketika datang ke kantor. Kemudian diberikan pembekalan juga oleh Bapak Kepala Cabang terkait bagaimana penghimpunan program dan juga tips-tips untuk marketing online dalam mencari donatur. Yang kedua, melakukan marketing online dengan menyebarkan pamflet-pamflet program serta broadcast ke calon donatur dengan menggunakan media WhatsApp dan Instagram melalui Snap dan juga DM. Kemudian melakukan pencatatan dan juga follow up apabila telah mendapatkan donatur dengan respon-respon yang positif. Kemudian tidak lupa melakukan pelaporan mingguan kepada pembimbing lapangan. Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan penulis adalah
Yang pertama, karena bertepatan dengan penulis yang berada di kantor sehingga diminta untuk ikut jemput donasi ke rumah donatur bersama Ibu Soliha, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian mengikuti kegiatan doa bersama adik-adik yatim Gresik dalam penutupan bulan Muharram. Nah, penulis ini membantu untuk menyiapkannya dan dipercaya untuk memimpin, untuk memandu kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu bagian keuangan untuk melakukan cross-check dan juga pencatatan bukti kas masuk dan kas keluar di bulan September dan Oktober. Kemudian mengikuti rapat bersama seluruh pegawai dan kepala cabang. Dan yang terakhir, dan yang kelima, membantu menyiapkan kwitansi, brosur, dan majalah yang mana nantinya akan dibagikan ke donatur. Ini dilakukan setiap akhir bulan atau penutup bukuan. Kemudian penulis juga melakukan pendataan bunda yatim untuk diikutkan UKM Bangkit dan membuatkan proposal. Dan yang terakhir, penulis juga melakukan penutupan dengan memberikan kenang-kenangan. Namun penutupan kali ini dilakukan secara offline, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hasil pelaksanaannya bahwa pelaksanaan fundraising online dalam mencari donatur yang dilakukan dinilai sangat baik. Hal ini dilihat dari komunikasi Zisco dengan donatur yang baik dan responsif. Adapun media yang digunakan adalah media Instagram dan WhatsApp dengan membagikan pamflet dan juga broadcast program-program yatim mandiri melalui Snap dan juga personal chat. Dalam pelaksanaannya, penulis mendapatkan beragam respon. Salah satunya diantaranya adalah yang pertama, ada calon donatur yang hanya melihat pesan saja tanpa memberi tanggapan. Kemudian ada juga calon donatur yang telah bergabung dengan lembaga lain sehingga tidak bisa menambah poskonya untuk masuk ke yatim mandiri. Kemudian ada juga calon donatur yang terbiasa untuk memberikan dananya secara langsung ke anak-anak yatim. Kemudian selain itu juga terdapat respon baik. Ada beberapa calon donatur yang aktif bertanya bagaimana cara untuk melakukan donasi. Bahkan ada juga calon donatur yang langsung memberikan bukti transfernya. Nah, untuk donatur-donatur yang memberikan respon baik, penulis tidak lupa selalu melakukan pendataan dan juga pencatatan serta melakukan follow up yang nantinya akan dilaporkan ke ke pembimbing lapangan. Adapun faktor pendukungnya dalam pelaksanaan PKL terdapat faktor pendukung, diantaranya memiliki fasilitas yang memadai guna untuk menciptakan kenyamanan. Yang kemudian ada lingkungan kerja yang islami dan nyaman. Yang ketiga, penulis mendapatkan pengalaman yang beragam dikarenakan penulis melaksanakan tugas yang berbeda di berbagai bagian, baik di bagian marketing, keuangan maupun pengalokasian. Dan yang terakhir, penulis pegawai kantor yang ramah dan selalu mendampingi dan mengawasi penulis dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun faktor yang menghambat terlaksananya PKL adalah yang pertama, penulis merasa cepat bosan dikarenakan banyaknya waktu luang dan kurangnya pekerjaan serta pelaksanaan yang dilakukan secara online. Penulis juga tidak mendapat informasi secara mendetail terkait permasalahan-permasalahan dalam penghimpunan dana. Kemudian yang ketiga, kurangnya kreativitas karena penulis yang baru terjun dari dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, kurangnya wawasan serta pengalaman penulis dalam melakukan kegiatan fundraising online serta ekspansi data sehingga perolehan jumlah donatur ketika PKL kurang maksimal. Nah, solusinya adalah yang pertama, melakukan observasi mendalam terlebih dahulu mengenai instansi yang akan dijadikan tempat PKL.
sehingga sudah memiliki gambaran-gambaran. Yang kedua, dibutuhkan waktu dan PKL yang lebih banyak agar bisa lebih optimal dalam mendapatkan calon donatur. Kesenjangan teorinya, fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dan penggalangan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kepada mustahik. Dalam proses fundraising terdapat proses mempengaruhi. Terdapat 5 tujuan pokok dalam kegiatan fundraising. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Nah, menghimpun dana ini merupakan kegiatan tujuan utama kegiatan fundraising. Selain itu juga tujuan yang kedua adalah menghimpun donatur atau muzaki. Terdapat 2 cara, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki dan menambah jumlah muzaki yang baru. Nah, akan tetapi lebih mudah untuk menambah jumlah muzaki yang baru. Hal ini juga dilakukan penulis dalam kegiatan fundraising di Lasnas Yatim Mandiri dengan menambah jumlah muzaki baru, sehingga target-target atau target orang yang ingin diajak berkomunikasi adalah orang-orang yang sebelumnya belum pernah menjadi donatur di Yatim Mandiri. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada muzaki, karena mempengaruhi nilai donasi yang akan diberikan. Seperti kalau jika muzaki puas, maka kemungkinan untuk berdonasi secara berulang atau bahkan resmi menjadi donatur rutin dan merekomendasikan lembaga tersebut kepada orang lain. Dan dengan berkomunikasi dan memberikan info terkait bukti pelaksanaan program yang dilakukan, seperti pada Yatim Mandiri selalu memberikan foto sebagai bukti kegiatan doa bersama adik-adik yatim dalam penutupan bulan Muharram yang diberikan kepada donatur, sehingga donatur akan semakin percaya kepada lembaga dan menjadi lebih loyal. Kemudian menghimpun volunteer atau pendukung. Calon donatur yang memiliki kesan positif dan bersimpati maka dapat menjadi pendukung lembaga sekalipun belum menjadi donatur. Hal ini diperlukan bagi lembaga untuk memberikan kabar informasi kepada orang yang memerlukannya. Kemudian meningkatkan citra lembaga. Jika hasil penyampaian informasi dan interaksi kepada masyarakat baik, maka citra lembaga yang dihasilkan juga baik, sehingga dapat memudahkan dalam mencari donatur. Pelaksanaan dari fundraising sendiri ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dengan melibatkan partisipasi donatur atau muzaki secara langsung, seperti dengan memberikan pesan singkat dengan memanfaatkan media sosial Instagram dan WhatsApp, seperti yang dilakukan penulis pada kegiatan fundraising di Lasnas Yatim Mandiri dengan mempromosikan dengan menyebarkan pamflet program. Kemudian yang kedua, metode fundraising tidak langsung, di mana metode ini tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, seperti adventorial image company, penyelenggaraan event melalui perantara. Nah, Yatim Mandiri pernah bekerja sama dengan beberapa selebriti Indonesia untuk mempromosikan programnya, seperti dengan bekerja sama dengan Nisa Sabian dalam promosi program sedekah beras sahabat yatim. Fundraising online yang dilakukan penulis di Lasnas Yatim Mandiri Gresik selain bertujuan untuk menghimpun dana, juga untuk menghimpun donatur, sehingga penulis berinteraksi dengan orang-orang yang belum pernah menjadi donatur dengan menggunakan metode langsung melalui sosial media, yaitu yang pertama WhatsApp. Dipilih karena hampir semua orang saat ini pasti memiliki WhatsApp, sehingga promosi yang dilakukan Zisco akan lebih luas cakupannya. Dan respon yang diperoleh dari pengguna WhatsApp ini sangat responsif dan komunikasi pun terjalin dengan sangat baik. Kemudian media yang kedua adalah Instagram. Penggunaan Instagram ini sama seperti penggunaan WhatsApp, dengan penulis yang menyebarkan pamflet dan broadcast ke sosial media Instagram melalui DM dan juga Snap. Respon yang diterima cukup responsif, komunikasi terjalin baik, donatur lebih aktif bertanya, ya meskipun belum bisa memberikan donasinya, tetapi mereka berkenan untuk membantu penyebarannya.
Sehingga berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, kegiatan fundraising online yang dilakukan Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik tidak terdapat kesenjangan dengan teori yang dijadikan sebagai acuan. Sehingga kesimpulannya, yang pertama, kegiatan PKL ini dapat membantu penulis dalam memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja, yakni dengan mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan segala kegiatan di Lasnas Yatim Mandiri Gresik, seperti pemasaran online, fundraising dana siswa melalui sosial media di bidang keuangan dan juga pengalokasian. Yang kedua, bahwa lembaga Lasnas Yatim Mandiri Cabang Gresik ini telah menerapkan kegiatan fundraising secara online melalui sosial media dengan baik dan tidak terdapat kesenjangan dengan teori yang dijadikan sebagai acuan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamilator agak nggak enak badan atau bagaimana? Kok suaranya tadi ini ya? Iya Pak, mohon maaf Pak. Oh iya. Nggak apa-apa ya, moga-moga cepat sehat ya. Amin. Ya, terima kasih atas presentasi dari Gamilator. Saya persilakan Bapak Ajib sebagai penguji untuk memberikan masukan dan ujiannya. Pak Ajib. Oke, Bapak, siap. Mbak Kamila ya. Ya Pak. Terima kasih atas paparannya, Pak Fahrul, atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Mbak Kamila sudah berhasil menyusun laporan selama kegiatan PKL ya, yang sudah lakukan kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Nah, saya sudah membaca dari laporan yang saudara sajikan, memang secara keseluruhan sudah bagus dan sangat rapi menurut saya. Namun ada beberapa catatan saya, ini saya masih menemukan banyak jeda ya antara paragraf 1 dan paragraf yang lainnya itu, Mbak. Itu perlu di-setting. Nah, misalnya bab 1 itu masih ada spasi yang berbeda antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua. Tapi di bab 2 itu sudah bagus. Antara paragraf 1 dan paragraf kedua itu tidak spasinya sama. Tapi beberapa juga ada yang spasinya berbeda. Artinya jarak antar paragraf itu loh Mbak, itu dibenarkan gitu. Kalau boleh saya share screen sebentar. Saya ini coba di stop screen Mbak, di stop dulu Mbak Kamila. Oh iya Pak. Ya di stop. Saya share screen kan. Ini ya. Bisa dilihat Mbak Kamila? Videonya sudah dilihat. Nah, maksud saya itu ini. Nah, ini kalau dilihat kurang enak ini. Ini loh Mbak. Oh iya Pak. Ya, kan beda ini dengan yang lainnya. Ya, itu ya, saya juga temukan di bab 2 dan bab 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, mohon kalau saudara itu mengutip gitu ya, mohon dicantumkan sumbernya. Iya Pak. Ya, sumbernya. Ini saya belum ketemu sumbernya ini, Mbak Kamila. Ya. Oh iya Pak. Jadi setiap kutipan itu harus dimunculkan sumbernya. Ini ya. Nah, itu yang di atas-atasnya perkembangan dunia bisnis dan sosial dari waktu sangat pesat. Nah, ini kan perlu didukung
perlu didukung data dan perlu didukung sumber ya, sehingga statement yang saudara sampaikan itu ada dasarnya ya. Baik, Pak. Bisa dipahami Mbak ya maksud saya ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Semua ya statement-statement yang saudara kutip itu harus ada sumbernya ya. Terus kemudian, nah kayak seperti ini, ekonomi Islam bukan hanya berfokus pada perbankan syariah saja. Nah ini Anda harus memunculkan sumbernya. Apa bacaan saudara yang saudara baca? Misalnya saudara menemukan dari jurnal A misalnya yang menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi Islam itu tidak fokus pada perbankan saja ya, tapi juga ekonomi Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Nah, pasar modal, organisasi ini dan sebagainya. Dalam kurung siapa? Karena sekelas kita ya, saya dan saudara itu masih belum makomnya itu masih belum mampu memunculkan statement sendiri gitu loh. Ya, tapi berdasarkan bacaan yang kita kutip itu ya, meskipun narasinya sudah kita parafrasekan. Ya. Ya, Pak. Meskipun loh Pak itu kan sudah kata-katanya sendiri, betul ya. Memang saya sepakat harus diubah menjadi perkataan sendiri atau bahasa ilmiahnya itu parafrase, tapi juga harus dimunculkan sumber yang saudara kutip. Nah kemudian kalau saudara mengutip di fundraising ya, dari sisi apa itu tadi? Dari sisi pendapatan ya, dari sisi pendapatan, maka saudara bisa jadi memunculkan data dan fakta terkait dengan pendapatan atau fundraising di lembaga zakat di latar belakang ini sudah mulai disinggung gitu loh. Kenapa kok Anda memunculkan bahwa topik terkait dengan fundraising ini sangat penting? Iya, karena memang faktanya lembaga zakat itu sampai hari ini masih belum mampu untuk mencapai target gitu loh. Antara potensi yang tersedia dengan yang sudah dikerjakan sama dia itu masih belum mencapai target, sehingga masih perlu lagi digencarkan fundraisingnya melalui beberapa cara. Bisa dipahami Pak ya? Ya bisa Pak. Jadi artinya di sini masih ada gap itu loh Mbak, antara potensi dan realisasi yang seharusnya diterima oleh lembaga zakat itu mestinya lebih tinggi gitu loh. Sehingga dari si fundraising ini perlu digenjot lagi dengan berbagai cara gitu, sehingga nanti mengerucut kepada topik yang saudara angkat. Ya. Nah, kalau dari sisi objeknya, alasan kenapa memilih YM sudah ada. Bagaimana Pak? Kalau terkait dengan objek PKL, kenapa saudara memilih Yatim Mandiri itu sudah ada alasannya. Tapi belum tertentu di situ Pak. Ya, apa alasannya kira-kira? Karena baru yang terbaru ini sebagai Basnas yang terbaik terbaik 2020 Pak. Nah, hal seperti itu harus diungkap ya, sehingga memunculkan bahwa oh ternyata ada hal yang urgent ya, ada fenomena yang urgent di lembaga Yatim Mandiri ini untuk diangkat ya. Misalnya di Yatim Mandiri juga antara target yang dia tentukan setiap tahun itu belum sampai pada realisasi yang ini. Misalnya dia program kerjanya itu perolehan zakatnya itu katakan 50M misalnya. Ternyata dalam setiap tahun Yatim Mandiri tidak pernah mencapai angka itu gitu loh. Jadi Anda harus tahu berapa sih target yang dia targetkan. Terus berapa realisasi yang dia terima itu harus dimunculkan di situ. Saya pikir itu hal yang tidak sulit Mbak untuk mengakses data itu ya. Target dan realisasi itu ya. Sehingga nanti laporan ini lebih menarik gitu. Ya. Terus tujuannya juga sama tadi ya.
tidak hanya pengetahuan, pengalaman, tapi juga saudara diharapkan untuk mampu menganalisis ya apa yang terjadi pada lembaga zakat ini. Jadi ditambahkan kata kunci. Mohon maaf Pak, tadi suaranya hilang Pak. Halo? Halo? Iya Pak, sudah Halo? Pak. Ya. Halo, ya. Ya, yang kedua tadi mohon ditambahkan kata kunci mampu menganalisis pada tujuan PKL itu. Sama ya, sama seperti dengan Mbak Mau tadi ya. Mampu menganalisis apa yang terjadi. Jadi tidak hanya mampu mengetahui, tapi juga menganalisis ya apa yang terjadi pada nas-nas yatim mandiri yang sedang saudara ini ya, saudara susun. Nah, kemudian di halaman 10 Mbak, itu ada saya menemukan font yang tidak sama dengan font tabelmu itu tabel atau JPEG ya, saya tidak tahu. Yang jelas kalau JPEG saya tidak rekomen ya, karena apa? Tabel harus berupa tabel, bukan berupa gambar. Jadi tolong nanti tabelnya disesuaikan termasuk juga font ya, font di dalamnya. Ya. Lalu yang terakhir saran saya terkait dengan ini ya, terkait dengan kesenjangan tadi juga mohon dianalisis ya lebih jauh sedikit gitu ya. Ada teori-teorinya yang saudara jadikan rujukan begitu, kemudian dianalisis. Nah, sekarang saya stop share ya. Lalu saya ini saya tanya sekarang ya. Tadi saran, sekarang ganti saya bertanya. Mbak Kamilatur Rasida pada saat di yatim mandiri mendapatkan pengalaman apa selama 1 bulan di sana? Ya baik Pak, selama 1 bulan di sana saya mendapatkan pengalaman terkait bagaimana bekerja sama dengan para pegawai, teman kemudian bagaimana komunikasi dengan calon donatur yang sopan dan tanpa menyinggung, sekalipun tujuannya adalah untuk ke nas yatim mandiri. Lalu selama di sana ya, kesempatan untuk peluang atau kesempatan untuk belajar bagaimana? Di sana sebelum diberikan tugas, saya terlebih dahulu diajari dengan melakukan jalan pembelajaran tersebut, Pak, sehingga tidak disuruh untuk dan di sana dengan melaksanakan PKL di sana juga saya dapat mengerti gitu Pak, bagaimana dalam pencatatan telah diperoleh tadi tata keuangan dalam melakukan pendistribusiannya. Pada saat saudara PKL di situ, di fundraising itu, berapa yang saudara hasilkan selama 1 bulan itu? Mampu menghasilkan berapa donatur pada saat saudara di situ? Ada 16 donatur, Pak. Mohon maaf. Nah, sebentar, Pak. Berapa? Yang selama kamu 1 bulan di situ itu loh, mampu mendapat donaturnya. Betul, mendapat donatur berapa? Alhamdulillah mendapat donatur 16 donatur, Pak. Rata-rata berapa ini donasinya? 20 hingga 50.000, Pak. Itu kamu melakukan pendekatan sendiri atau datanya dikasih sama perusahaan, sama lembaga? Mana, Pak? Datanya sendiri atau data yang saya peroleh? Data dikasih
sama lembaga, terus kamu tidak lanjuti gitu. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Halo? Halo? Iya Pak, sudah. Bagaimana? Itu datanya dari perusahaan, terus kamu tidak lanjuti, atau memang betul-betul kamu mencari sendiri? Mencari sendiri Pak. Kan saya mulai dari keluarga-keluarga terdekat, teman-teman sejawat pada minggu itu, kemudian pada minggu-minggu selanjutnya dari grup-grup, dengan mencari grup-grup WhatsApp yang ada, kemudian masuk ke dalam grup, lalu saya chat satu-satu. Oke, ya. Sudah cukup dari saya. Ini tolong direvisi ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fahrul. Matur nuwun. Baik Pak, terima kasih. Pak Fahrul, ini sudah Pak Fahrul? Ya, mohon maaf ini tadi ada kendala. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ajib atas segala masukan dan ujiannya. Ya, kami atur sudah dicatat ya segala masukan dari Pak Ajib. Memang mungkin agak banyak ya, tetapi itu demi kebaikan laporan ini begitu ya, biar bagus dan ya, revisinya jangan lupa tidak boleh terlalu lama ya. Ya, baik. Terus saya itu saja ya, yang penting masukan dari penguji segera ditindaklanjuti. Ya, saya rasa ujian ini bisa diakhiri. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Ajib Ridwan atas kesempatannya pada hari ini bisa menguji anak bimbing saya atas nama saudari Atur Rosida. Dan saya sekaligus menutup grup ini begitu ya Pak Ajib ya. Pak Ajib? Siap, G. Halo, siap, G. Saya sekaligus menutup pertemuan pada hari ini. Kemudian atas nama saudari Maulina Nurdin dan Kamila Turosida, semoga ini menjadi pengalaman berharga kalian ya depannya. Dan satu langkah lagi untuk ke skripsi dan kalian bisa lulus insyaallah. Yes. Ya, terima kasih kembali saya sampaikan kepada Pak Pak Fahrul. Terima kasih ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maulina, Mbak Kamila, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan revisinya segera selesai ya. Oke, izin live, matur nuwun. Terima kasih. Mau apa? Wes mari. Kok